Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga masih dapat berkumpul di aula kita ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Ramadan. Dan tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam ke Rasulullah Muhammad SAW, berlafazkan ayo sama-sama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi mengenai bersolawat ini, jangankan manusia, Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Rasul kan sering kalian baca itu sebelum azan, innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Itu artinya itu kan, apalagi lah kita, ya. Kalau kita sampaikan, marilah kita ucapkan solawatnya, ya. Allahumma, ada ucapan solawat itu menurut Islam ada dua paham. Paham yang pertama tidak pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan keduanya sama-sama memiliki alasan dan semuanya benar. Kenapa? Alasan yang pertama yang mengatakan tidak usah pakai Sayyidina, karena Sayyidina itu artinya tuan. Seperti contoh di Arab, Sayyidina Ramadan artinya tuan Ramadan. Sayyidina Arjun, Tuan Arjun. Berarti Sayyidina itu bisa disebutkan kepada siapa saja. Jadi yang berpendapat mengatakan tidak usah pakai Sayyidina karena merasa Muhammad itu kenapa disamakan dengan manusia biasa, itu maksudnya, ya kan? Baru pendapat yang kedua, biar sopan, harus sopan lah kan? Nah, Sayyidina Muhammad. Jadi ini Ibu jelaskan supaya bertambah ilmumu sedikit mengenai sholawat. Dua-duanya benar, ya, tidak boleh saling menyalahkan. Kemudian kita lanjutkan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir di aula ini dan siswa-siswi yang soleh dan solehah insya Allah, ya kan? Jadi pada saat ini Ibu akan menyampaikan ilmu seputar Ramadan, ya kan? Ramadan itu ada yang tahu artinya apa Ramadan? Menurut bahasa, Ramadan itu berasal dari kata romdun yang artinya panas. Makanya itu kepanasan kan? Panas. Makanya sering itu di bulan Ramadan itu cuaca panas kan? Kenapa panas? Karena panas itu bisa membakar. Membakar apa? Membakar dosa. Makanya Ibu perhatikan banyak di antara siswa ini yang sering melakukan mokel. Apa itu mokel? Puasa yang gagal tanpa alasan, ya kan? Kemudian itu tadi ilmu yang pertama, pengertian Ramadan. Kemudian sejarah turunnya Ramadan itu, perintah Ramadan itu turun pada tahun 2 Hijriah. Dan Rasul wafat pada tahun 11 Hijriah. Berarti perintah Ramadan turun pada tahun 2 Hijriah, Rasul wafat pada tahun 11 Hijriah. Berapa kali Rasul ikut berpuasa Ramadan? Coba dulu hitung. Perintah puasa turun tahun 2 Hijriah. Kemudian Rasul wafat pada umur 63 tahun di saat tahun 11 Hijriah. Berarti berapa tahun Rasul ikut puasa? Berapa kali? Si Alga, siapa namanya? Alga berapa kali? Iya, 9 kali. Rasulullah merasa sedih, ya. Kenapa perintah puasa itu diperolehnya ketika dia
sudah lama menjadi Rasul, kira-kira 13 tahun ya. Jadi puasa itu bukan hanya diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad. Puasa itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Cuma itulah perbedaan antara Nabi Muhammad dengan Rasul-Rasul sebelumnya. Kalau Rasul sebelumnya itu setelah Rasulnya itu wafat, maka syariat Islam itu tidak berlaku lagi. Sedangkan Nabi Muhammad walaupun dia sudah wafat, syariat yang dibawanya berlaku sampai akhir zaman, bahkan sampai ke akhirat. Contoh, waktu zaman Nabi Musa, ya kan? Waktu zaman Nabi Musa ada syariat-syariat Islam, tidak boleh keluar pada hari Sabtu, kan gitu? Jangan kamu bawa sekarang Al-Fa'at kamu hari Sabtu karena kalian membawa syariat atau ibu keluar hari Sabtu nih. Umat Nabi Musa lah, ya kan? Jadi umat Nabi Musa itu mengamalkan ajaran Nabi Musa selama Nabi Musa masih hidup. Tapi waktu itu umat Nabi Musa itu melanggar larangan sehingga mereka dirubah menjadi kirdun. Mereka kena kutuk menjadi kirdun alias monkey. Aduh, monyet. Tapi monyet waktu zaman Nabi Musa itu sudah punah. Jangan kamu nanti ada di belakang kelas monyet. Oh, itu umat Nabi Musa ulang ilmu. Ya kan? Umat Nabi Musa yang berwujud monyet yang telah durhaka itu telah punah. Jadi begini. Waktu Nabi Adam itu sudah ada puasa. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia ini, tiba-tiba tubuh Nabi Adam itu menghitam karena kena sinar matahari. Karena selama di surga kan tidak pernah ya kan kena ya. Kemudian malaikat Jibril menjumpai Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, apakah kamu ingin kondisi tubuhmu normal kembali? Nabi Adam menjawab, saya ingin. Maka puasalah kamu pada tanggal 13, 14, 15 di pertengahan bulan. Maka ketika Adam puasa tanggal 13, tubuhnya yang hitam tadi sepertiga menjadi normal kembali. Puasa dia tanggal 14, 2/3 menjadi normal kembali. Puasa dia tanggal 15 dan semuanya menjadi normal kembali. Cuma puasa yang seperti itu tidak diperintahkan pada kita karena kita bukanlah yang hidup ketika zaman Nabi Adam. Kemudian pernah juga ada waktu zaman Nabi Daud, puasa zaman Nabi Daud itu puasa Daud kan? Itu sunnah sampai sekarang ya, sunnah. Itu bagaimana itu? Puasa selang-seling ya, selang-seling. Hari ini puasa, besok tidak. Besoknya lagi puasa, besok tidak. Jadi Nabi Adam, Nabi Daud, Nabi Nuh juga pernah melaksanakan puasa. Bagaimana dia puasa? Ketika Nabi Nuh terkena banjir bandang, mereka melakukan pelayaran selama 6 bulan. Tepat pada tanggal 10 Muharram mereka selamat. Sebagai ucapan rasa syukur Nabi Nuh, maka dia puasa tanggal 10 Muharram. Itu sejarahnya ya. Kemudian Nabi Musa juga pernah puasa ketika dia selamat dari kejaran Fir'aun sebagai ucapan, sebagai rasa syukurnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yang ada di sini, kalau kamu melakukan mokel, apa itu mokel? Kamu itu membatalkan puasa tanpa alasan yang jelas. Satu, kamu itu termasuk anak kecil. Anak kecil deh yo. Anak kecil itu yang belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, yang belum berakal. Yang kemudian orang tua yang sudah ujur, ada misalnya manula, nggak ada kan? Yang ketiga ibu hamil. Nah, ada di sini yang hamil. Yang keempat, ibu menyusui Madon, enggak kan? Yang kelima, yang ketiga dalam keadaan sakit keras. Anggo mokil kok jadi sakit keras mohoi. Baru yang keenam, orang gila. Berarti nanti doi saya sudah seponsoi. Orang gila maksudnya tidak berakal, ya kan? Kemudian yang ketujuh, musafir. Ketika dia dalam perjalanan jauh. Jadi kalau yang 7 ini tidak ada sama kamu tidak berpuasa sampai akhir hidupmu, kamu tidak bisa mengganti puasa itu. Dan hukumannya kalau masuk neraka sangatlah berat. Ya kan? Jadi kalau selama ini kamu tidak tahu yang ibu sampaikan, semogalah bertaubatlah. Berpuasalah. Kenapa? Karena berpuasa itu apa itu? Apa itu armada berpuasa? Kewajiban atau
Kewajibannya. Kewajiban itu ada berapa macam? Dua macam. Satu fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban bagi tiap pribadi muslim. Fardu kifayah itu apa? Kewajiban bagi sekelompok muslim. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Perintah untuk wajib berpuasa 100. Iya, memang ada Siregar nasi panon. Ahmad Siregar menjawab ya. Apa? Ahmad Nuari Siregar. Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Siapa itu? Waktu zaman Rasul kan orang-orang sebelum kita itu ya. La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ulang doa alasan ami dari ibu lebat tak tahu mahkunimu. Menurut penelitian ada seorang dokter dari Jepang, bahkan orang yang sakit asam lambung tingkat tinggi bisa sembuh karena berpuasa Ramadan. Kenapa? Karena alat pencernaannya istirahat. Dia tidak memakan makanan zat-zat yang mengandung asam, sehingga ketika itu terjadilah perbaikan sel-sel dalam pencernaannya, menyebabkan kesembuhan. Si Deddy Mizwar itu bilang, itu ada artis, Deddy Mizwar, artis yang sudah senior. Dia itu dulu penyakit mah tingkat tinggi dia. Kemudian dia rajin berpuasa. Alhamdulillah mahnya itu sembuh. Sekarang dia menjadi bintang iklan Promah, ibu lihat ya, bintang iklan di Kubat Nimahi kan. Kenapa? Karena Allah itu maha mengetahui, tidak ada hukum dari Allah itu yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh, ketika kita bersin, kenapa kita disunatkan mengucapkan Alhamdulillah? Aku mana bersin sajoi, honyamun mengelang asa ngape, ada warna torapon, ya kan? Ketika kita bersin, wajib Alhamdulillah. Kenapa tidak ketika menguap? Wah, Alhamdulillah. Sampai batuk, ada diperintahkan sunat mengucapkan Alhamdulillah ketika batuk? Tidak, itu sudah diselidiki. Kenapa? Masya Allah, tabarakallah ya ukhti, ya kan? Kenapa? Setelah diselidiki, ketika manusia itu bersin, sepersekian detik seluruh organ tubuhnya berhenti, termasuk jantungnya. Sedangkan orang yang koma, orang yang pingsan, itu tidak berhenti itu jantungnya. Jadi ketika jantung kita kembali bersambung, Alhamdulillah. Mengerti yo? Alhamdulillah. Maka yang mendengarkannya apa yang dibacanya? Ya, jawab dulu Siregar. Apa Ahmad apa? Yarhakumullah. Kemudian apa lagi jawabannya? Yahdikumullah. Jadi ikalas nimui, kalau kalian bersin bersahut-sahutanlah kalian. Sangat mudah untuk mendapatkan pahala kan? Ini bersin dulu siapa ini? Ketua kelasnya si Alwi Amru Wajib ya kan? Kemudian didengarkan oleh si Afifah Balkis. Yarhakumullah nih si Afifah Balkis. Bari jawab si Alwi Amru Yahdikumullah. Nyamar pahala kali satu ini. Ya kan? Itulah luar biasanya Islam itu. Makanya selama ini kan tidak pernah kalian dengar